Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mereview mobil dengan harga 200 juta, tepatnya 199 juta aja. Khusus buat satu orang yang beruntung, dapat yang mulus, sehat, bersih, responsif, dan sangat prima, tentunya irit BBM ya. Oke. Oke ya, ini adalah generasi Gen 4 CR-V generasi keempat ya. Ini kompetitornya waktu itu adalah Grand Vitara pilihannya, dan kalau kita masyarakat awamnya, kita mungkin memperbandingkan ini dengan Pajero-nya di Mitsubishi dan Fortuner-nya di Toyota. Kalau Harrier mungkin di atas ini kelasnya ya. Ini antara tiga itu ya, pilihannya CR-V kah, Fortuner kah, atau Pajero. Oke. Berikut juga ini mudah-mudahan jadi rekomendasi bagi teman-teman atau Mas Bro yang ingin melakukan inspeksi ya, atau mencari rekomendasi untuk membeli mobil bekas dengan harga 200 jutaan. Oke. Kita akan inspeksi mobil ini ya, dari depan sampai ke belakang. Apa saja kelebihan, kekurangan, dan kondisi fisiknya khususnya untuk mobil ini. Overall, mobil ini masih standar pabrik, masih original. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat inspeksi mobil, khususnya CR-V ini ya. Ada hal penting yang menjadi kunci saat kita melihat mobil ini ya. Kalau masalah keoriginalan cat itu mungkin kita sudah membahas di konten terdahulu ya. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan insting untuk menilai aura mobil tersebut. Setelah kita lihat auranya ya, nah kita akan memeriksa keorisinilan atau keaslian dari panel-panel pintu misalnya, kemudian bagasi belakang. Kita harus ngecek apakah di sini ada bekas insiden. Itu seharusnya mata awam bisa saja mencari atau melihat tanda-tanda tersebut ya. Khusus untuk mobil ini bisa jadi perbandingan kalau ini belum pernah insiden. Nah, saat inspeksi mata kita itu jangan tertuju pada hal yang kita ini aja. Jadi kita harus mengulang-ulang, dan bisa saja kita melihat atau memperhatikan bagian interior. Selama itu masih ada kesempatan mata kita untuk melihat atau mengamati hal-hal yang akan jadi pertimbangan nantinya. Ini bagasi belakang, pintunya masih aman ya. Lampu-lampunya juga masih bening dan tidak ada yang rusak di sini. Untuk mobil CR-V 20 biasanya udah dilengkapi dengan spoiler ya. Semua bagian harus kita cek dengan teliti dan mata kita mesti jeli ya. Biasanya insiden mobil itu terjadi di samping, di depan, atau di belakang. Jadi dalam memeriksa panel atau khususnya di sini pintu ya, yang kita perhatikan adalah silen body itu ya, karena tiap lipatan di kaleng body mobil itu biasanya selalu dikasih silen. Dalam inspeksi
perusahaan mesin Evitech 2000 cc Honda ini ya hal biasa kita melihat rembesan oli, mungkin juga kita harus mendengarkan suara mesinnya ya. Nah, kembali ke hal yang menjadi pokok dalam kita melihat mobil Honda CR-V ini adalah ada fender fender ya. Nah, atau mungkin ya bukan body kit sih, cuman dia ada sekeliling nih di bawah bumper, di samping pintu, di bawah, bahkan di bumper belakang ya. Ada bagian yang warnanya itu seperti dop. Nah, untuk bodi sambungan itu bisa kita lihat ya, jangan ada yang mencurigakan di sana. Biasanya kalau ada benturan itu sudah cacat, dan over fender itu dia menyatu ya. Biasanya dia bengkok atau mangap di sana. Kalau ini masih aman mas bro. Nah, tulangan di depan juga harus kita cek dan perhatikan dengan baik. Dan keorisinalan kap mesin juga harus kita cek. Biasanya masih ada stiker dan tentunya masih utuh silen bodinya ya. Nah, ini di depan, di bawah bumper juga ada itu spoiler bumper ya namanya. Itu jangan ada yang dicat. Itu udah sekeliling ada, di bawah pintu ada juga dipasangin. Nah, untuk hall molding depan atau grill itu ya, jangan ada yang patah ya. Oke. Mobil ini masih dalam keadaan utuh, standar pabrik. Cat ini kita nilai 80% masih cat bawaan pabrik. Makanya cat ulang itu tidak akan bisa semulus dan semengkilap ini, karena kualitas bahan dan teknik pengecatan akan berbeda hasil atau tingkat kejernihan dari cat tersebut. Kita boleh melihat ini ya berulang-ulang, nggak masalah, mengecek pintu ini ya, karena di sini kunci atau tempat kita melihat mobil itu bekas insiden apa tidak. Berikutnya kita boleh periksa ruang tempat ban serep ya. Biasanya di sana ada toolkit, dongkrak dan kunci roda, dan kondisi ban itu sendiri. Velg bawaan CR-V 20 ini adalah ring 17. Pakai ban standarnya itu merek Dunlop Grand Track. Kita harus ngecek kondisi velg dan ban ya. Jangan ada velg itu yang baret. Itu indikasi mobil pernah ngesrot lah ya, ke trotoar atau ke selokan. Ini kondisi ban masih 50%, artinya masih aman dipakai untuk kurang lebih 30.000 km lagi. Berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian interior. Sedikit pengenalan di sini ya, perbedaan antara 20 dan 24 ini terlihat banget di setir ya. Kalau 2400 itu udah dilapisin kulit. Begitu juga jok 2000 cc ini masih beludru. Dan begitu juga warna interior. Akan tetapi 20 ini tidak akan begitu kalah luxury-nya daripada yang 2400. Di sini terdapat 2 lighter di belakang di console box. Untuk pengecekan mesin mungkin kita sudah memberikan rekomendasi, dan salah satu indikasi untuk mengenal kilometer itu ya, dari istilahnya kalau kita itu kulit jeruk setirnya itu ya. Kalau udah rusak, udah ngambang, udah pecah-pecah, itu kilometernya di bawah 100.000 itu nggak mungkin. Nah, mobil CR-V ini udah dilengkapi dengan cruise control. Untuk kenyamanan perjalanan mungkin sama ya, mungkin
tenaga atau horsepower-nya aja yang berbeda dengan mobil 2400 cc. Di sini juga ditampilkan MID sama ya. Nah, ini audionya sudah diganti pakai monitor LCD. Terdapat 3 tempat minuman. Nah, ini lighter yang di depan untuk ngecas ya. Audio bawaan CR-V ini biasanya cuman pakai MP3 dan CD doang. Ini sudah diganti lebih elegan pakai LCD. Dan di atasnya itu ada MID tengah, itu indikator bahan bakar dan pemakaian. Ada jam di sana dan juga ada panel indikator audio. Bagian konsol box tempat minuman ini kalau masih bagus, itu sistem buka tutupnya itu masih ya kayak magnet gitu ya. Dan hal penting yang perlu kita lihat adalah ya penyisian kilometer dengan setir yang tadi sudah dibahas ya. Ini masih pakai jok asli. Kalau mau lebih bagus bisa custom. Nah, agar interiornya lebih mewah. Dan sebagai tambahan ini sudah pakai electric mirror, red track, tapi belum otomatis dengan remote ya. Dia tidak pakai AC double blower, cuman ada kisi-kisi AC buat pendingin tambahan di bagian tengah. Di bagian belakang ini bagasinya tentunya sangat besar, dan utamanya kemewahan mobil CR-V ini ya belum tertinggal dengan mobil-mobil yang sekarang. Masih terlihat wah lah gitu ya. Elegan atau luxury-nya itu masih ada di dalam. Kalau mau lebih bagus lagi ya bisa dimodifikasi atau joknya diganti kulit custom pakai Inditech, itu mah tergantung selera. Overall mobil ini masih standar bawaan pabrik, masih dalam kategori mobil yang sehat prima, nominasi pilihan, dan tidak akan mengecewakan baik dari segi saat kita pakai atau kita pandang dan siap menemani aktivitas perjalanan Anda. Next, siapa jodoh mobil ini? CR-V 2.0 automatic tahun 2013, pajak bulan 10, kilometer 103. Kilometer tergolong rendah karena tidak mencapai 15.000 km per tahun jika kita kalkulasikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.